Soal penetapan tersangka Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3, kita bahas bersama Wakil Ketua Barisan Relawan Jokowi Bara JP David Pajung. Selamat malam Bang David. Malam Mbak. Hadir juga Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam Pak Udri, selamat malam teman-teman. Ya. Selamat malam Bang Syahganda. Oke, saya mau Bang Syahganda. Saya mau ke Mas Toto dulu. Iya, Mas Toto, ini yang terakhir Bang Noel sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya ada Bang Sylvester yang kemudian juga diungkit kembali karena eksekusinya belum jalan ya pada saat itu. Kemudian ada juga sebelumnya ada nama Mas Budi Ari. Nah, kalau pertanyaan saya adalah apakah benar belakangan ini loyalis Pak Jokowi sedang dibidik nih? Iya, saya berharap tidak ya Audrey, karena kalau betul itu terjadi berbahaya sekali bahwa negara kita berarti negara kekuasaan, bahwa aparat penegak hukum bergerak mengikuti arah angin dari kekuasaan yang menyuruh mereka untuk menarget kelompok tertentu. Saya lebih berharap bahwa memang ini artinya kalau kita mau lihat secara positif dalam konteks Pak Prabowo tidak melindungi orang-orang yang katakanlah masuk dalam kabinetnya, yang kemudian pernah membantu dirinya ketika berkampanye dalam Pilpres kemarin. Tapi kan memang misalnya muncul spekulasi apakah kemudian pilihannya dua ya. Kalau kebetulan misalnya dianggap orang-orang yang ada di kubu Jokowi bermasalah, pilihannya dua. Yang pertama tadi spekulasi Audrey tadi bahwa seakan-akan memang mereka dibidik secara khusus. Yang kedua ya jangan-jangan bahwa ini adalah turunan dari sistem yang tidak benar. Contoh terkait dengan apa yang terjadi pada Noel. Ketika dijelaskan oleh Ketua KPK, ini bukan sekedar masalah Noel saja secara pribadi dalam konteks integritas. Itu betul. Tapi kalau kita lihat dalam konstruksi kasusnya kan ternyata ini sudah terjadi dari 2019. Dan ini memang menjadi catatan, artinya pada masa pemerintahan Jokowi Jilid 2 di Kemenaker, itu terjadi sebuah modus yang sistemik dibiarkan. Yang baru terungkap sekarang. Nah itu yang saya harapkan bagaimana sih momen yang kita lihat dalam peristiwa hukum hari ini harusnya dijadikan momen evaluasi buat Pak Prabowo untuk berani mengubah modus-modus atau sistem yang bermasalah yang terjadi pada masa rezim sebelum, walaupun misalnya Pak Prabowo dianggap sebagai kelanjutan dari rezim Jokowi karena anak Jokowi masih menjadi wapres. Itu poin yang paling penting. Jadi ini bukan masalah kubu siapa yang ingin dihabiskan, kubu siapa yang ingin dipikirkan, tapi mengenai sebuah kesadaran bahwa ada sistem yang salah selama ini. Yang kedua sedikit lagi Audrey, bahwa kalau terkait dengan anggota kabinet yang kemudian kena dalam kasus hukum terkait korupsi, Pak Prabowo kita tahu sangat lantang dalam setiap pidatonya berkomitmen, tapi harus ada evaluasi juga Pak Prabowo, artinya mindset Anda ketika kemudian membentuk kabinet ada yang salah. Kabinet gemuk yang sangat akomodatif ini ternyata paling tidak secara empiris terbukti dalam 10 bulan sudah menimbulkan masalah. Ini lebih parah dibandingkan kabinet Jokowi Jilid 1 yang kemudian pada masa 13 bulan. Karena artinya belum 1 tahun ada satu ya. Ada satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Bang David, kalau Anda melihatnya sendiri bagaimana ini dengan penetapan Bang Noel sebagai tersangka? Oke, tadi kita sudah lihat konversinya di KPK bagaimana peran-peran dari Bang Noel sendiri, tapi kemudian Anda sebagai loyalisnya Pak Jokowi juga melihat nggak ini sebenarnya murni kasus hukum atau jangan-jangan lagi dibidik nih loyalisnya Pak Jokowi? Yang pertama, sebelum saya menjawab itu Mbak, saya menyampaikan rasa empati dan simpati kepada sahabat saya Bro Noel ya. Apapun itu, saya yakin Noel mampu menghadapi masalah ini secara gentle. Prosesnya tadi saya sepakat dengan Mas Toto ya, ini bukan problem soal loyalis Jokowi atau bukan. Apa-apa jangan selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Sebagai hal yang perlu di-stressing malam ini adalah bahwa case ini justru menjadi penegasan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah melakukan intervensi. Ini satu tanda bahwa intervensi sangat jauh dari karakter seorang Jokowi. Kalau mau melakukan intervensi, saya pikir bukan loyalis Jokowi yang disasar. Kalau ada intervensi itu, buktinya bahwa para aktivis-aktivis dari yang dulu pendukung Jokowi, walaupun sekarang seperti Noel ini sudah merubah nama organnya dari Jokowi mania menjadi Prabowo mania, artinya sudah bergeser menjadi pendukung Prabowo. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa penguasa sekarang juga itu Prabowo Gibran itu
membebaskan ruang-ruang hukum itu pada SOP dan ruang-ruang yang seharusnya terjadi. Tapi Bang David, ada juga terkesan tadi kata Mas Toto bilang, terkesan jangan-jangan ada pembiaran juga nggak yang jangan-jangan ini dilakukan oleh pemerintahan era Pak Jokowi ini. Karena ya itu tadi case-nya Bang Noel sudah dari 2019 meskipun Bang Noel sendiri baru dilantikan, tapi case-nya itu dari 2019 sudah ciumnya. 2019, sepakat. Kemudian kasus Sylvester juga belum dieksekusi di eranya Pak Jokowi. Makanya sebenarnya kejadian ini harus dijadikan momentum kepada seluruh stakeholder ya, baik oleh Presiden Prabowo Gibran sendiri maupun oleh semua lembaga-lembaga penegak hukum, baik dari KPK, Kejaksaan maupun kepolisian. Artinya apa? Case 2019 itu jauh dari jangkauan aparat hukum semata. Jadi ini bukan soal kesalahan siapa presidennya di zaman itu, tetapi apa yang menjadi proyek atau program dari KPK soal bukan hanya penindakan saja, tetapi pencegahan itu yang nggak berjalan sebagaimana mestinya di zaman itu. Kemudian SOP di dalam lembaga-lembaga pemerintahan seperti kementerian itu kan di situ ada inspektorat ya. Ada inspektorat itu pertanyaan besarnya di mana fungsi inspektorat pada masa 2019 sehingga case-case yang disampaikan oleh KPK ini kok lolos begitu saja dan kenapa baru hari ini ditindakkan. Nah kalau di dalam jadi terkesan ada pembiaran nggak pada saat itu? Bagi saya semua pejabat-pejabat yang punya kewenangan termasuk misalnya inspektorat itu tidak bekerja secara optimal. Makanya itu bisa case itu terjadi. Jadi saya yakin dengan integritas yang dimiliki oleh teman saya Noel itu sebenarnya bagi saya ini satu kepleset kebijakan ya yang tadi dikatakan oleh Ketua KPK bahwa terkesan itu ada pembiaran sehingga dia dijerat melalui pasal 12E. Tetapi konfirmasi dari Noel sendiri sudah mengatakan bahwa ini fitnah bagi saya karena saya bukan OTT. Kemudian saya tidak melakukan pemerasan. Mungkin di situ ada kelalaian fungsi dia sebagai seorang wamen yang tidak melihat semua kalangan di bawahnya atau infrastruktur yang ada di bawahnya tidak menunaikan tugas secara optimal. Nah ini kan juga tidak bisa disasar pada posisi seorang saja. Meskipun memang KPK mengiyakan kalau Bang Noel ini terima uang ya pada akhir tahun lalu 2 bulan setelah dilantik. Ya bahwa itu ada yang disampaikan oleh KPK itu kan ranah hukum nanti akan membuktikan kan. Nah, tetapi artinya gini, apapun yang terjadi kita mengapresiasi langkah-langkah penegakan hukum oleh KPK karena ini memang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk memerangi proses korupsi dan dimulai di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Ini yang harus dikasih apresiasi, Mbak. Tapi kalau Bang Syaganda sebenarnya ini mempengaruhi juga nggak sih, ada dampak nggak sih antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan pelan-pelan nih ya loyalis dari Pak Jokowi sendiri tersandung kasus? Nah, pastinya kan karena kan memang yang terjadi sekarang itu kan kalau kita melihat apa yang dilakukan Noel terakhir ini kan dia skakmat kan terhadap Prabowo karena dari semua yang tidak bisa dibantah ya dari analisa big data dan macam-macam analisa tentang keberhasilan Prabowo dalam 8 bulan ini itu kan satu-satunya yang diapresiasi orang kan pemberantasan korupsi. Ya sampai kemarin pidato beliau di acara 14 ini apa namanya di MPR itu DPR MPR itu lagi dia bilang sampai dia bilang Panglima TNI, Kapolri, even Partai Gerindra sendiri saya akan hantam kalau korupsi. Nah tiba-tiba yang korupsi itu kabinetnya namanya si Noel. Nah itu artinya apa? Artinya ini pukulan terbesar ya buat Pak Prabowo. Jadi seperti kata Yunarto memang dulu ada persoalan di mana pada saat merekrut kabinet gemuk ini semuanya bukan kabinet profesional. Jadi orang-orang Jokowi ini memang kan semuanya mayoritas kan dulunya adalah orang-orang yang dia itu punya mindset koruptor, mindsetnya. Ya dilihat misalkan dari kasus-kasusnya bisa ribu-ribu triliun, ada puluh triliun, ada proyek fiktif apa segala. Jadi Jokowi ini memang melahirkan orang-orang kayak Noel sendiri sebagai aktivis. Tapi kemudian waktu itu kenapa akhirnya di ACC? Demokrasi saya lihat. Bang Syaganda, tapi kemudian akhirnya kenapa di ACC pada saat itu akhirnya untuk menjadi pembantu dari Pak Prabowo sendiri? Ya karena itu kan Prabowo kan sudah menjanjikan kepada rakyat bahwa dulu dia mau zakon kabinet kan. Tapi kan akhirnya 13 Oktober 2024 itu kan ada politik dagang sapi di Solo itu yang dicermati semua orang. Nah sayangnya politik dagang sapi ini orang-orang Jokowi yang dikirimkan itu rata-rata bermasalah seperti Budi Ari, judi online, kemudian
Noel ya, kemudian banyak lagi yang lain si Menteri Kesehatan dan lain-lain. Jadi akhirnya ini memang sekarang mulai kebongkar ya, sekarang dengan adanya kasus Noel ini itu tidak memungkinkan bahwa Prabowo ini belum berhasil ya mengkonten kabinetnya atau orang dekat dia dari isu korupsi. Tadinya rakyat udah percaya betul sama Prabowo bahwa Prabowo ini adalah orang yang sangat hebat, sangat kuat dalam anti korupsi, seperti dia bisa berhasil membuat Raja Khalid, sang raja besar di Republik ini bisa makanya jadi dalam tersangka. artian makanya dalam artian adalah artinya dengan kegerahan ini maka artinya tidak tebang pilih begitu, meskipun loyalisnya Pak Jokowi tetap saja. Memang tidak tebang pilih, tapi itu kan tainted ya. Tainted itu jadi artinya ternodain ya. Jadi Prabowo ini belum setahun udah ternodain, ada kabinetnya ya. Kalau di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, umumnya itu kan orang mau korupsi itu ya nunggu-nunggu 2 tahun gitu kan, baru reshuffle tuh di 2 tahun. Sekarang belum lagi 1 tahun udah kasus korupsi OTT itu gimana ya, walaupun Noel orangnya tetap mempertahankan isu demokrasi, perbedaan pendapat, tapi dalam konteks korupsi ini kan faktanya kan, bahkan saya sebelum ini juga ada kasus di mana Noel juga di kalangan aktivis diperbicarakan tentang hal-hal yang mirip-mirip gitu. Cuman saya kaget kok kasusnya kasus yang malah kasus ini gitu. Ada yang harus diklarifikasi, Mbak. Yang tadi ya mungkin sampai itu bisa kebongkar juga gitu. Bentar Bang, tadi ada yang mau diklarifikasi kenapanya Bang? Kenapa Bang? Mungkin minta maaf Bang Syaganda. Jadi yang perlu diklarifikasi itu bahwa pernyataan Bang Syaganda seolah-olah Jokowi memproduksi orang-orang yang punya kemampuan atau misalnya yang berkarakter koruptor. Saya pikir itu harus diklarifikasi. Bahwa sebentar Bang, indeks persepsi korupsi bukan soal itu, bahwa kemudian Noel ini adalah salah satu aktivis itu rejim Jokowi itu enggak, bahwa Noel ini adalah salah satu pendukung Jokowi di masa itu ya. Tetapi tadi yang disampaikan Bang Narto bahwa ini bukan persoalan siapa, persoalan korupsi ini adalah persoalan individu tentang posisi dan jabatan yang mungkin diselewengkan atau misalnya kelemahan di dalam menjalankan tugas. Bukan persoalan dia datangnya dari siapa. Dan harus diklarifikasi bahwa Jokowi tidak pernah menciptakan orang yang punya karakter itu. Itu yang harus diklarifikasi. Indeksnya itu ada ukurannya, kita bukan kasih. Iya, tetapi bukan dengan sadar menciptakan orang yang berkarakter koruptor. Bahkan Jokowi dituduh koruptor nomor 2 terbesar di dunia oleh CCRP. Kenapa sih? Fakta aja, kita nggak usah ini fakta. Kita cuma mau menafsirkan bagaimana Noel ini, kita tafsirkan fakta itu gitu loh. Kalau faktanya udah fakta. Ya, bahwa Noel ini adalah pendukung Jokowi di masa itu ya. Tetapi yang harus disampaikan bahwa Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang punya kemampuan dan keberhasilan yang luar biasa juga harus diberi apresiasi yang tinggi ya. Karena apa-apa yang dilakukan Jokowi di masa lalu, termasuk menteri-menteri di zaman Jokowi, berapa orang yang masuk bui? Orang-orang dekat beliau semua yang melakukan pelanggaran juga masuk dalam proses hukum. Jadi nggak ada. Jadi ini balik lagi artinya ke personal begitu ya, bukan personal. Korupsi itu adalah karakter personal seseorang sehingga memang harus dijerat melalui proses-proses hukum yang ada. Tidak, korupsi itu ada personal, ada budaya. Banyak baca dikit, kenapa sih? Korupsi produk budaya dong korupsi. Kalau di Jepang itu budayanya itu bunuh diri itu tapi korupsi itu bukan proses kaderisasi loh Bang, bukan satu orang menciptakan koruptor yang lain, bukan, itu yang harus diklarifikasi. Mas Soto mau menjawabnya. Budaya korupsi itu ada, jadi korupsi harus dilihat dari struktural, dari budaya juga. Makanya orang-orang di Jepang itu, di Korea Selatan, ya kalau dia korupsi dia bunuh diri. Noel tuh suruh bunuh diri, kenapa sih? Oke. Ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Bang, ini kasusnya masih berproses. Kenapa Mas Toto? Apa yang menjadi concernnya di sini? Kalau terkait tanggung jawab pribadi kita sepakat, itu ranahnya KPK. Dan biarkan penahanan 20 hari, proses nanti menuju pengadilan akan membuktikan seperti apa. Tapi yang perlu kita bahas apalagi secara politik kan menurut saya perlu ada otokritik. Baik dalam konteks ketika berbicara pemerintahan sebelum di bawah pemerintahan Jokowi ataupun dalam konteks Prabowo Gibran. Otokritik buat pemerintahan Jokowi yang pasti kita fokus deh dalam kasus mengenai Noel ini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Bahwa ketika ada tindakan pemerasan, tindakan meminta, tindakan menerima uang, ternyata ini turunan dari sebuah budaya atau sistem yang sudah terjadi dari 2019. Ini yang kita dengar langsung dari Ketua KPK. Artinya kan kita harus mengakui bahwa pada masa pemerintahan Jokowi Jilid 2,
terjadi sebuah budaya yang dibiarkan selama 5 tahun. Nah, otokritik ini yang kemudian harus dilihat dan dilakukan perbaikannya oleh pemerintahan Prabowo. Dua hal yang menjadi otokritik pemerintahan Prabowo. Pertama, perbaiki sistem itu. Dan apakah ini jangan-jangan tidak hanya terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, kan itu yang harus dievaluasi. Yang kedua, dalam konteks otokritik dan evaluasi Pak Prabowo terhadap bagaimana kualitas dari kabinetnya. Ketika Pak Prabowo kemudian melihat bahwa kemudian politik akomodatif ini menampung relawan, menampung 55 wakil menteri terbesar sepanjang sejarah, menampung kader partai terbanyak sepanjang sejarah. Fakta empirisnya dalam 10 bulan memperlihatkan bahwa terjadi kasus yang Pak Prabowo paling takutkan terjadi kalau kita lihat dalam teriakan-teriakan pidato Pak Prabowo. Artinya jangan berhenti pada membiarkan Noel ditangkap oleh KPK, tapi memastikan tidak ada Noel-Noel lain. Sehingga kemudian ketika berbicara mengenai ambisi besar, target yang ambisius, itu tidak tercorengkan oleh hal-hal seperti ini. Nah, itu yang menurut saya harus dilihat. Harus klarifikasi juga ya. Tadi tidak benar loh Bang David kalau dikatakan hanya pembiaran yang terjadi oleh Noel sebagai seorang wamen. Ketua KPK jelas menjawab kepada pertanyaan wartawan bahwa terjadi tindak pemerasan, menerima dan meminta. Dan biarkan nanti ditafsirkan oleh KPK dalam proses-proses selanjutnya, tapi jangan ada pembelokan isu yang sudah jelas dipaparkan oleh KPK tadi. Sedikit Mbak. Oke, sebentar nanti kita akan dilanjutkan lagi perbincangannya karena baru saja kami mendapatkan informasi bahwa ini Emmanuel Ebenezer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini meminta amnesti kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya, Pak Prabowo akan ngasih atau enggak? Usai jeda ya Bapak-bapak, tetap bersama kami. Bang David, sebagai salah satu orang yang dekat dengan Bang Noel, kenapa Bang Noel ini meminta amnesti kepada Pak Prabowo? Padahal ini kasusnya baru ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pembuktian di persidangan. Itu kan kembali kepada Bro Noel ya. Artinya mungkin kacamata Noel melihat bahwa kemarin kasus Hasto, kasus Lembong itu Presiden mengeluarkan pengampunan. Mungkin dia ingin mengimbangi juga bahwa saya juga dong diberikan kan sebagai orang yang mendukung. Tetapi itu kembali kepada Bro Noel. Yang saya mau katakan gini Mbak. Pertama, case ini harus dijadikan pelajaran bagi publik Indonesia bahwa beri ruang dan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum sekelas KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Karena apa? Kemarin ya, ketika kasus Tom Lembong, ketika kasus Hasto, itu seolah-olah KPK, Kejaksaan itu salah. Di mata publik seolah-olah ini kriminalisasi, bahkan muaranya dilarikan ke Jokowi. Itu ketika kelompok sebelah yang melakukan pelanggaran. Nah sekarang Noel dipersepsikan sebagai orang dekat Jokowi. Jokowi artinya lagi apa? disalahkan. Artinya apa yang dilihat? Artinya apa? Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seorang Jokowi. Itu yang salah besar. Hari ini mau membuktikan bahwa kasus Noel itu kalau saudara-saudara mempersepsikan Noel itu sebagai orang dekat Jokowi, artinya bahwa Jokowi itu jauh dari mengintervensi kekuasaan hukum. Kan? Emang benar Bang Syagana apa-apa dikaitkan dengan Pak Jokowi nih, termasuk penetapan tersangka Bang Noel? Ya bukan apa-apanya, kan tadi kan kita lihat seperti Pak Yunarto, saya sama bahwa memang dalam kasus korupsi itu kita harus juga melihat aspek budaya. Kan gitu, bahwa budaya korupsi itu memang tumbuh subur berkembang di era Jokowi. Ini carry over, baik sistem orang-orangnya. Nah ini coba dicegah oleh Prabowo. Prabowo berkali-kali ya menunjukkan sikap anti korupsi. Sampai orang seperti Reza Halid yang tidak tersentuh di era semua era, sekarang tuh hancur ya. Banyak sekali lah di era Prabowo ini orang dijadikan tersangka ya, yang selama di era Jokowi itu enak-enak aja. Jadi ini budaya ya, budaya pemaafan, permisif, proyek fiktif, semua itu berkembang di zaman zaman Jokowi. Bahkan itu wakil deputi PK Pahala Nainggolan dulu mengumumkan bahwa korupsi di era Jokowi itu sudah sampai rata-rata 50% itu uang yang hilang dalam proyek-proyek itu. Ya termasuk proyek MBZ itu pakai nama Sultan MBZ aja dikorupsi 500 miliar. Ya semua dikorupsi di zaman itu. Nah, kita sekarang pertanyaan tafsirnya apa nih? Tafsir kita mau lihat apa? Apakah kemudian bahwa ini saatnya buat Prabowo untuk membersihkan diri, cuci gudang, kembali kepada zakon kabinet. Jangan lagi bersandar pada tekanan-tekanan Jokowi, ya menitipkan orang-orang yang sampai belasan orang
orang-orang yang masih setia pada Jokowi di kabinet Prabowo. Dan ini juga semakin Kita nggak menegaskan mau. bahwa Pak Saya nggak ada Prabowo urusan, tapi kalau mau titip orang, titiplah orang yang memang integritasnya itu ya bisa dipuji, betul-betul dia itu tidak lagi mikirin cari uang itu gitu loh, seperti Noel ini gitu. Nah, Bang, kalau gitu apakah ini juga penegasan bahwa Pak Prabowo ini tidak terikat ya dalam tanda kutip ya, meskipun ada jasanya begitu, artinya bisa lepas gitu dari bayang-bayang Pak Jokowi, termasuk tadi ya dengan segala macam permasalahan ya, kalau hukum yang dulu. Saya lihat ketika KPK hampir ya, atau saya nggak tahu, saya lupa itu soal Yakult ya, dana haji itu, yang triliunan itu dikorupsi sama Yakult ini. Ex-Menak maksudnya? Kemenak itu, ya itu orangnya Jokowi, kemudian Noel orangnya Jokowi, ya banyak sekali orang-orang Jokowi ini nanti akan diproses. Itu bisa jadi bahwa Pak Prabowo memang sudah menunjuk bahwa dia itu presiden real. Nah, mudah-mudahan ditindaklanjutin pada saat 20 Oktober itu ada reshuffle kabinet besar-besaran. Ya, semua orang-orang yang tidak kabel dan tidak punya ideologi yang sama dengan presiden, ideologi utamanya adalah anti korupsi, ya singkirin aja. Itu aja pesan saya kepada pemimpin bangsa ini. Kalau gitu Mas Toto, pertanyaan terakhir adalah gimana caranya juga membedakan bahwa hukum memang harus ditegakkan, yang salah kemudian juga harus diproses, tapi tadi ya bukan karena siapa, belakangnya siapa, backingnya siapa, kemudian akhirnya harus dituju kepada orang itu. Singkat aja. Waktu yang akan menjawab, Audrey. 10 bulan kita nggak bisa menilai bahwa ketika kemudian ada beberapa orang yang berasal dari rezim Jokowi, dianggap dekat dengan Jokowi, terkena masalah, itu poin yang harus Pak Prabowo kemudian lihat secara sistemik. Apa sih artinya bahwa ketika ada ratusan triliun kerugian negara dalam beberapa kasus besar yang terjadi pada masa rezim sebelum, artinya Pak Prabowo ya sudah, ketika berbicara mengenai keberlanjutan, sebatas pada sistem yang baik saja yang sudah dijalankan, tapi bukan mempertahankan sistem yang kemudian terbukti dalam kasus hukum, terbukti harus diperbaiki. Yang kedua, kesadaran bahwa politik akomodatif itu ternyata sering berbuah buruk seperti apa yang terjadi pada Noel. Harusnya Pak Prabowo belajar dari masa Pak Jokowi. Ketika ada 5 menteri, itu semuanya adalah menteri yang berasal dari politik akomodatif dan bukan menteri yang berasal dari latar belakang zaken atau teknokratis. Itu yang saya harapkan ketika Pak Prabowo punya ambisi besar, bisa dimulai dari keberanian Pak Prabowo untuk tanpa beban melakukan itu, tidak terikat oleh siapapun, termasuk oleh mantan presiden. Saya pikir klop yang disampaikan Bang Narto ya. Jadi memang Pak Prabowo ini lagi menegaskan bahwa equality before the law itu harus ditegaskan. Dan memang beliau tetap berkaca pada peninggalan Pak Jokowi, bahwa yang disampaikan Bang Narto tadi ya, bahwa Jokowi orang dekat, orang jauh ketika zamannya itu semua disapu ketika dia melakukan pelanggaran korupsi. Jadi sangat salah opini bangsa ganda tadi. Dan Prabowo kita yakin bahwa dia menentukan kabinet berdasarkan independensi sebagai seorang presiden. Prabowo menentukan kabinet tanpa intervensi siapapun. Prabowo seorang presiden yang sangat kuat, strong leadership. Jadi jangan selalu apa-apa larinya ke Jokowi. Sangat salah itu Bang Saganda. Tetap dikawal kasusnya pasti ya. Ya, kita kawal masing-masing ya. Dan percayakanlah kepada lembaga hukum. Apalagi minta amnesti. Masa Anda setuju Noel minta amnesti? Oh, siapa yang setuju? Menyamakan amnesti Noel dengan Tom Lembong dan Hasto. Baik, sudah kita tangkap. Hasto tuh urusan cuman nukar orang. Itu kembali pada kebijakan seorang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo adalah seorang negarawan sudah kita tangkap Bapak-bapak. Beliau pasti akan mengambil keputusan sesuai dengan akal sehat beliau, gitu. Sudah kita tangkap semuanya. Noel kok kenapa menyamakan Noel baik amnesti? Jadi Bang Saganda jangan dikit-dikit Jokowi yang salah, Bang. Salah besar itu. Terima kasih Bang David, terima kasih Mas Toto, terima kasih, selamat malam semuanya. Makasih. Bang Saganda. Terima kasih Bang Saganda, Mas Toto.